Aku melihatnya. Mantan suamiku. Tubuhnya berlumuran debu, memungut botol bekas. Bagaimana mungkin seorang Bhaskara? Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aurelia Pradipta menarik napas dalam-dalam. Aroma kopi espresso dan kertas arsip baru memicu ketenangan familiar dalam dirinya. Di usianya yang menginjak 32 tahun, ia telah mencapai kemapanan yang diidamkan banyak orang. Studio interior desainnya, Pradipta Estetika, kini menjadi salah satu nama yang paling dicari di Jakarta. Hari ini, ia duduk di hadapan Tuan Hartono, seorang veteran properti dengan reputasi sekeras berlian dan selera desain yang mahal. Di meja mahoni antik yang mengilap, Aurelia membalik halaman demi halaman proposal desainnya. Konsep, ketegasan organik, Tuan Hartono. Ini bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang energi ruang. Kita memadukan unsur alam dengan material modern yang tegas. Ini akan menjadi ikon di kawasan Sudirman, jelas Aurelia, suaranya mantap dan penuh percaya diri. Tuan Hartono, yang dikenal irit pujian, mengangguk perlahan. Menarik, Aurelia. Sangat menarik. Anda memiliki mata yang tajam. Pujian itu tulus, dan Aurelia tersenyum, merasakan lonjakan kepuasan profesional. Ia telah membangun semua ini dari nol, setelah titik terendah dalam hidupnya 5 tahun silam. 5 tahun. Waktu yang cukup untuk mengubah seorang wanita yang hancur menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Kilasan balik itu selalu datang tanpa diundang. Perceraiannya dengan Bhaskara Satya. Dulu, Bhaskara adalah segalanya baginya. Pria yang hangat, ambisius, dan manajer proyek konstruksi yang menjanjikan. Mereka menikah setelah pacaran 3 tahun, membangun mimpi kecil tentang rumah dengan taman mawar dan anak-anak yang berlarian. Namun, segalanya hancur tiba-tiba. Setelah 2 tahun pernikahan, Bhaskara mulai berubah. Dingin. Jar. Tatapannya sering kosong, seolah ada beban berat yang tak sanggup ia bagi. Puncaknya, 3 bulan setelah perubahan itu, Bhaskara hanya mengucapkan 5 kata datar. Aku ingin kita bercerai, Aurelia. Tidak ada penjelasan, tidak ada pertengkaran besar, hanya permintaan yang mematikan. Bhaskara bersikeras dia tidak lagi mencintai Aurelia, ingin sendirian, dan ingin Aurelia move on mencari pria yang lebih baik. Aurelia memohon, menangis, menuntut alasan, tetapi Bhaskara tetap membisu, kokoh dalam keputusannya yang kejam. Setelah dokumen cerai ditandatangani, Bhaskara menghilang seperti ditelan bumi. Tidak ada kabar, tidak ada jejak di media sosial, bahkan teman-teman lama pun tidak tahu keberadaannya. Aurelia butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh misteri tersebut. Akhirnya, ia meyakinkan dirinya bahwa Bhaskara adalah bab yang harus ditutup rapat. Ia berhak bahagia. Jadi, kita lanjutkan, Aurelia, kata Tuan Hartono, memutus lamunannya. Selamat. Proyek ini milik Anda. Aurelia menjabat tangan Tuan Hartono, hatinya penuh dengan rasa terima kasih atas kerja keras yang terbayar. Saat matahari mulai condong ke barat dan lalu lintas Jakarta memanas, Aurelia menyetir mobil SUV-nya, menuju studio untuk rapat dengan Laksmi, asisten sekaligus sahabat karibnya. Ia mengambil rute pintas, melewati jalanan belakang yang jarang ia lalui. Jalanan pintas itu sepi, diapit oleh gudang-gudang besar yang tidak terawat dan pagar kawat berduri. Mobil Aurelia mendadak terhenti. Di depan, sebuah truk pengangkut sampah mogok, menyebabkan antrean panjang dan kemacetan total. Aurelia menghela napas, bersandar di kursi. Ia melihat keluar jendela. Ini adalah area transisi antara distrik bisnis dan pemukiman kumuh. Di sepanjang trotoar, sekelompok pemulung sedang sibuk memilah sampah, mencari barang berharga di antara tumpukan bau dan kotor. Pandangan Aurelia tertuju pada seorang pria. Pria itu mengenakan kaos gelap yang sudah pudar dan celana kargo yang penuh noda lumpur. Topi baseball usang menutupi sebagian besar wajahnya, dan ia tampak jauh lebih tinggi serta lebih tegap dari pemulung lainnya. Ia memegang karung goni besar yang hampir penuh dengan botol plastik bekas dan kardus. Ia bekerja dengan gerakan yang terorganisir, hampir terburu-buru,
seolah-olah waktu adalah hal yang paling berharga. Aurelia hanya melihat bagian samping wajahnya. Garis rahang yang keras, dagu yang tegas, dan hidung mancung. Jantung Aurelia mulai berdetak tidak normal, irama yang asing namun akrab. Ada sesuatu dalam siluet itu, dalam cara pria itu memanggul karungnya, yang menarik ingatan yang sangat dalam. Ia mencoba menepisnya. Tidak mungkin. Bhaskara adalah manajer proyek yang rapi dan terpelajar. Ia tidak mungkin ada di tempat seperti ini. Namun, saat truk sampah itu bergeser sedikit, menyinari wajah pria itu sesaat, pria itu mendongak. Mata mereka bertemu. Meski hanya sepersekian detik, meski mata pria itu terlihat lelah dan dipenuhi debu, Aurelia tahu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Itu adalah sepasang mata yang sama yang pernah menatapnya penuh cinta di altar. Mata yang sama yang pernah menatapnya penuh kesedihan saat mengucapkan kata cerai. Bhaskara Satya. Dunia Aurelia seakan berhenti. Klakson mobil di belakangnya tidak terdengar. Bau sampah, debu jalanan, dan panasnya udara mendadak tidak terasa. Yang ada hanyalah rasa beku yang menjalar dari perutnya ke seluruh tubuh. Bhaskara, atau pria yang sangat mirip dengannya, langsung menunduk, menarik topinya lebih rendah, dan berbalik dengan tergesa-gesa, menghilang di balik tumpukan kardus besar. Gerakannya menunjukkan kepanikan yang jelas. Aurelia panik. Ia segera membuka kunci pintu, tetapi mobil di depannya sudah bergerak maju. Ia tidak punya waktu untuk memarkir atau mengejar. Tangannya mencengkeram kemudi hingga buku jarinya memutih. Apa yang baru saja kulihat? Pikirannya dipenuhi kekacauan. Mantan suaminya yang dulu gagah, yang selalu wangi, yang selalu mengomel jika dasinya sedikit miring. Kini, memungut sampah untuk bertahan hidup? Di tempat kumuh ini jauh melampaui kebangkrutan. Ini adalah kehancuran. Dan kepergian Bhaskara yang tergesa-gesa itu menunjukkan satu hal, dia tidak ingin Aurelia melihatnya. Sesampainya di studio, Laksmi langsung menyambutnya. Laksmi, dengan rambut bob pendek dan pembawaan praktis, adalah antitesis dari Aurelia yang cenderung elegan. Aurelia, Hartono setuju, kan? Kenapa wajahmu seperti baru melihat hantu? Tanya Laksmi, langsung pada intinya. Aurelia menjatuhkan diri di sofa beludru di ruang kantornya, tas kulit mahalnya terlepas dari bahu. Proyeknya deal, La. Tapi, aku benar-benar melihat hantu. Aurelia menceritakan pertemuannya. Dari siluet hingga tatapan mata yang tak mungkin salah. Laksmi mendengarkan dengan dahi berkerut. Bhaskara? Di mana? Di TPA? Ya ampun, Aurelia, mungkin itu hanya mirip. Ini Jakarta. Banyak orang mirip. Kau sedang stres karena proyek besar. Tidak, La. Aku tahu mata suamiku. Walaupun 5 tahun, aku akan mengenalinya di antara ribuan orang. Dan cara dia menghindar, dia tahu aku ada di sana. Aurelia memejamkan mata, membiarkan sakit kepalanya mereda. Tapi kenapa? Terakhir kali kita dengar, dia menjabat sebagai manajer proyek di Nusantara Prima. Perusahaan itu memang bermasalah, tapi tidak sampai membuat eksekutifnya jadi pemulung, kan? Laksmi menyalakan laptopnya, mencari berita lama. Aku sudah mencarinya. 5 tahun ini, tidak ada satupun jejak digital Bhaskara. Ponselnya mati. Akun media sosialnya hilang. Seperti dihapus dari sejarah. Laksmi menunjukkan hasil pencariannya. Lihat, ini berita lama. Nusantara Prima terjerat skandal penggelapan dana besar-besaran 5 tahun lalu. Ada kerugian ratusan miliar. Beberapa direktur dan manajer senior diselidiki, tapi Bhaskara tidak pernah disebut di media sebagai tersangka utama. Tapi dia bekerja di sana, di proyek yang sama yang diduga bermasalah. Apa mungkin dia terlibat dan memilih jalan ini untuk menghindari penjara? Atau melindungi seseorang? Tanya Aurelia, nadanya dipenuhi spekulasi dan sedikit harapan pahit bahwa Bhaskara masih memiliki kehormatan. Laksmi menggeleng. Kalau dia terlibat, kenapa tidak kabur ke luar negeri? Kenapa malah jadi pemulung di dalam kota? Itu sama saja bunuh diri sosial. Lebih masuk akal dia bangkrut total, malu, dan tidak mau bertemu siapapun, termasuk dirimu. Bhaskara tidak pernah menjadi pria yang pengecut. La. Dia meminta cerai dengan kejam, ya,
tapi dia selalu jujur tentang uang. Dia pernah bilang, orang yang malu akan menghilang ke tempat yang tidak akan dicapai orang kaya, bukan bersembunyi di jalanan ibu kota, kata Aurelia, mengingat perkataan Bhaskara dulu. Perkataan itu sekarang terasa ironis. Aku harus tahu, lah, jika dia benar-benar jatuh sebegini parahnya. Setelah dia menolakku, setelah dia bilang tidak mencintaiku, aku harus tahu mengapa. Mengapa seorang pria ambisius memilih kehancuran total, padahal dia bisa meminta bantuanku, atau paling tidak, menjelaskan perpisahan kami. Aurelia menatap Laksmi, matanya berkaca-kaca. Ini bukan lagi soal cinta, ini soal martabat manusia, dan pertanyaan besar yang menggantung selama 5 tahun. Laksmi mengangguk, melihat tekad di mata sahabatnya. Oke, kita selidiki. Tapi kita lakukan dengan hati-hati. Kita mulai dari tempat itu. Kalau dia benar-benar mantan suamimu, dia pasti punya alasan yang sangat kuat untuk hidup seperti itu. Keesokan harinya, Aurelia membatalkan semua janji sorenya dengan alasan mendadak sakit kepala. Ia mengganti pakaiannya yang biasa, sepasang celana jeans gelap, jaket dengan tudung, dan kacamata hitam besar, sebuah upaya buruk untuk menyamar. Ia meninggalkan mobilnya beberapa blok dari lokasi kemarin dan berjalan kaki. Area itu terasa lebih suram di sore hari. Matahari terik memantulkan panas di aspal, dan aroma limbah yang tajam menyengat hidung. Aurelia berdiri di sudut sebuah gudang, berpura-pura sedang memeriksa peta di ponselnya, tetapi matanya menelusuri setiap wajah pemulung yang lalu lalang. Setelah hampir 1 jam menunggu, ia melihatnya lagi. Bhaskara keluar dari gang sempit, mendorong gerobak kayu kecil yang sekarang terlihat lebih kosong. Gerakannya pelan, tampak lelah, tetapi ia masih memiliki cara berjalan yang khas, langkah kaki yang panjang dan cepat. Aurelia memperhatikan Bhaskara dari kejauhan. Bhaskara berhenti di tempat pengumpulan, memilah kardus yang baru didapatnya. Di sana, ia berinteraksi dengan 2 pemulung lain, seorang pria tua kurus dan seorang wanita parubaya dengan kulit gelap terbakar matahari. Bhaskara tampak berbicara serius dengan pria tua itu. Ia tidak tertawa, tidak bercanda, hanya berbicara dengan ekspresi datar dan fokus. Pria tua itu mengangguk-angguk, seolah Bhaskara memberikan instruksi atau arahan. Bhaskara kemudian menyerahkan setengah botol air mineral dan sepotong roti yang ia keluarkan dari sakunya kepada pria tua itu, sebelum beranjak pergi. Bukan hanya memulung, dia tampak menjadi bagian dari, atau bahkan semacam pemimpin tidak resmi di komunitas kecil itu. Aurelia mengambil ponselnya, mengaktifkan mode kamera, dan menahan napas. Ia membidik secepat mungkin, mengambil beberapa foto Bhaskara dari kejauhan, memastikan wajahnya terlihat jelas, meskipun sedikit buram. Ia membutuhkan bukti nyata untuk menghadapi rasa tidak percayanya, dan untuk meyakinkan Laksmi. Saat Bhaskara berjalan menuju jalan raya, Aurelia mengikutinya, menjaga jarak. Bhaskara berhenti di sebuah warung kecil, membeli sebungkus nasi bungkus yang dibungkus daun pisang. Matanya sesekali melirik ke belakang, penuh kewaspadaan. Aurelia segera bersembunyi di balik tiang listrik. Ketakutan akan tertangkap melintas di benaknya, tetapi rasa penasaran yang menusuk lebih kuat. Bhaskara kemudian berjalan lebih jauh, menuju pemukiman semi-permanen yang terbuat dari tripleks dan seng bekas di bantaran kali. Di sana, ia disambut oleh beberapa anak kecil yang tampak lusuh tetapi ceria. Bhaskara tersenyum, senyum tipis, tetapi tulus, dan membagikan nasi bungkus itu kepada anak-anak. Melihat Bhaskara berinteraksi dengan anak-anak itu, memberi makan mereka, tanpa mengharapkan balasan apa-apa, membuat tenggorokan Aurelia tercekat. Pria ini, yang membiarkannya pergi tanpa penjelasan, yang memilih hidup dalam kesengsaraan, ternyata masih memiliki hati yang besar. Aurelia menekan tombol rekam video, merekam interaksi Bhaskara dengan anak-anak itu. Ini tidak terlihat seperti aktor yang berpura-pura jatuh miskin. Ini terlihat seperti Bhaskara menjalankan misi atau memenuhi kewajiban yang sangat pribadi dan rahasia. Saat Bhaskara kembali ke tempat yang lebih sepi, ia berhenti sejenak di tepi kali yang kotor, menatap air keruh di bawah jembatan. Wajahnya, meskipun tersembunyi sebagian oleh topi, memancarkan kesedihan yang mendalam. Aurelia melihat Bhaskara merogoh saku, mengeluarkan sebuah benda kecil dan mengamatinya. Itu adalah gantungan kunci beruang kecil, yang Bhaskara selalu bawa,
hadiah yang Aurelia berikan pada hari ulang tahunnya yang ke-30. Gantungan kunci itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Air mata mendadak menggenang di mata Aurelia. Ia segera berbalik dan berjalan cepat menjauhi tempat itu, meninggalkan Bhaskara yang masih tenggelam dalam kesendirian. Malam itu, Aurelia tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di apartemen mewahnya, seolah terperangkap dalam sangkar emas. Ia mengirimkan foto Bhaskara kepada Laksmi tanpa banyak kata. Laksmi meneleponnya pukul 11 malam. Aurelia, aku tidak bisa berkata-kata. Ini dia. Benar-benar dia. Matanya, hidungnya ya Tuhan. Bhaskara. Suara Laksmi terdengar terkejut sekaligus iba. Dia bukan hanya memulung. Dia tampak tenang, tetapi matanya penuh penderitaan. Dan dia masih membawa gantungan kunci dariku, ucap Aurelia, suaranya bergetar. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Laksmi. Aku akan menemuinya lagi. Kali ini aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku harus tahu mengapa. Mengapa ia memilih hidup seperti ini daripada meminta bantuan, atau paling tidak, memberiku penjelasan yang pantas 5 tahun lalu. Laksmi ragu. Kau yakin? Bhaskara mungkin sedang dalam masalah serius. Mungkin dia terlibat dengan orang berbahaya. Jika dia berbahaya, dia tidak akan memberi makan anak-anak jalanan. Dia menyakiti diriku, ya. Tapi dia tidak pernah menyakiti orang yang lemah. Jika dia kabur dari sesuatu, dia memilih cara paling ekstrim dan merendahkan. Itu yang tidak masuk akal bagiku. Ini terasa seperti penebusan dosa, bukan pelarian. Keesokan paginya, Aurelia menyiapkan diri dengan tekad baja. Ia kembali ke lokasi pemukiman kumuh, tetapi kali ini ia mengenakan pakaian yang lebih rapi, meskipun sederhana, menunjukkan bahwa ia datang sebagai orang yang ingin bicara, bukan sebagai mata-mata. Ia melihat Bhaskara sedang memilah tumpukan barang yang baru dibawanya. Aurelia berjalan lurus ke arahnya. Bhaskara. Pria itu tersentak, menjatuhkan botol yang dipegangnya. Ia berbalik, dan ekspresi di wajahnya adalah campuran antara keterkejutan yang dingin dan kemarahan yang tertahan. Aurelia, apa yang kau lakukan di sini? Suaranya serak, berbeda dengan suara Bhaskara yang dulu ia kenal, suara yang dalam dan lembut. Aku yang seharusnya bertanya, Bhaskara, apa yang kau lakukan? Mengapa kau hidup seperti ini? Aurelia mencoba untuk tetap tenang, tetapi suaranya pecah di tengah kalimat. Bhaskara memasang wajah tembok, menatapnya dengan tatapan kosong yang ia gunakan 5 tahun lalu saat meminta cerai. Bukan urusanmu. Pergi dari sini, Aurelia. Bukan urusanku. Kau adalah mantan suamiku. Kau menghilang tanpa jejak. Kau membiarkanku hidup dalam kebingungan dan kesakitan selama 5 tahun. Sekarang aku melihatmu memungut sampah di tempat ini. Tentu saja ini urusanku. Aurelia melangkah mendekat. Aku sudah bilang, aku ingin sendiri. Aku tidak ingin ada hubungannya lagi denganmu. Aku bangkrut, Aurelia. Bangkrut total. Aku tidak ingin kau, wanita yang terbiasa hidup mewah, melihat kehancuranku. Kau sudah bahagia, kan? Kau sudah sukses. Tinggalkan aku sendiri dalam kegelapanku. Kebangkrutan? Bhaskara, jika kau bangkrut, kau bisa bekerja sebagai apapun. Kau bisa jadi supir taksi online. Kau punya gelar S2. Kau tidak perlu memulung. Ada yang salah. Katakan padaku. Aurelia menggenggam pergelangan tangan Bhaskara. Kulitnya terasa kasar dan penuh luka gores kecil. Bhaskara menarik tangannya dengan kasar, matanya memancarkan peringatan. Jangan sentuh aku. Aku sudah bukan siapa-siapa bagimu. Aku hidup seperti yang aku pilih. Aku memilih jalan ini. Aku kotor, Aurelia. Kau bersih. Jangan kotori dirimu denganku. Aku tidak percaya padamu. Aurelia menggeleng. Bhaskara yang aku kenal tidak akan membiarkan dirinya hancur begini tanpa alasan yang sangat besar. 5 tahun lalu kau memintaku pergi karena kau tidak mencintaiku. Sekarang, setelah melihatmu, aku yakin kau berbohong. Ada yang kau sembunyikan. Bhaskara memejamkan mata, menghela napas panjang. Ketika ia membukanya, tidak ada lagi kemarahan, hanya kelelahan yang mematikan. Anggap saja aku gila,
Aurelia, anggap saja aku sudah mati untukmu. Lupakan aku. Urus saja hidupmu yang indah. Pergi sekarang, atau aku tidak akan segan-segan bersikap lebih kasar padamu. Ancaman itu berhasil. Bhaskara berbalik, mengangkat karung goninya, dan berjalan cepat menuju gang yang lebih gelap, meninggalkannya sendirian di tengah tumpukan barang bekas. Aurelia berdiri terpaku, hatinya sakit bukan karena perpisahan itu terulang, tetapi karena ia melihat betapa Bhaskara telah menghancurkan dirinya sendiri demi menjaga rahasia. Sikapnya yang sinis dan menolak itu adalah benteng. Benteng yang harus dihancurkan. Ini bukan lagi soal bangkrut, ini terasa seperti hukuman. Aurelia mengepalkan tangannya. Ia tidak akan mundur. Bhaskara telah menolak kesempatan untuk hidup layak, padahal ia masih membawa kenangan tentang masa lalu mereka. Bhaskara telah memilih penderitaan. Dia pasti melindungi seseorang, atau menutupi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kegagalan bisnis. Aurelia mengeluarkan ponselnya. Ia membuka kalender. Hartono, gumamnya. Bhaskara bekerja di industri konstruksi, Hartono adalah raksasa di industri yang sama. Aku harus mencari tahu apakah ada koneksi antara kejatuhan Nusantara Prima dengan Tuan Hartono. Rasa penasaran Aurelia kini telah berubah menjadi determinasi yang membara. Ia memutuskan untuk menggunakan posisi dan koneksinya yang mapan untuk menggali kebenaran yang terkubur dalam 5 tahun terakhir. Aurelia menghabiskan sisa malam itu membolak-balik dokumen dan laporan bisnis lama Bhaskara. Ia menemukan jejak transfer dana yang samar, pinjaman jangka pendek yang Bhaskara ambil atas namanya sendiri sesaat sebelum ia meminta cerai. Dana itu tidak besar, tetapi menghilang dari rekeningnya tak lama setelah itu. Ia ingat pertengkaran singkat mereka beberapa minggu sebelum perceraian. Bhaskara tampak tertekan, menelepon seseorang dengan nada rendah di balkon. Ketika Aurelia bertanya, Bhaskara hanya mengatakan itu adalah masalah pekerjaan yang rumit dan mendesak. Aurelia kemudian menghubungi Rendra, mantan rekan kerja Bhaskara di Nusantara Prima yang sekarang bekerja di Singapura. Ia berhasil mendapatkan nomor Rendra dari LinkedIn. Panggilan internasional itu berdering lama sebelum diangkat. Halo, ini Aurelia. Aurelia Pradipta. Aku mantan istri Bhaskara Satya. Di seberang sana, keheningan. Aurelia? Ya ampun. Sudah lama sekali. Aku mendengar tentang perceraian kalian. Bagaimana kabarmu? Suara Rendra terdengar hati-hati. Aku baik, Rendra. Aku menelepon karena satu alasan. Aku mencarinya. Aku perlu tahu di mana Bhaskara. Keheningan kembali melanda. Kami semua juga mencarinya, Aurelia. Dia menghilang. Setelah skandal itu meledak, semua orang dikejar-kejar. Bhaskara mengundurkan diri tiba-tiba, tanpa pamit, hanya surat pendek yang dikirim ke HRD. Kami mengira dia pindah ke luar kota atau ke luar negeri. Apakah dia terlibat dalam skandal itu? Tanya Aurelia langsung. Rendra menghela napas berat. Secara resmi, tidak. Yang diselidiki adalah Direktur Keuangan dan CEO. Tapi Bhaskara adalah manajer proyek di proyek yang paling banyak disorot. Dia yang paling tahu detailnya. Seharusnya dia menjadi saksi kunci. Apa yang terjadi pada proyek itu? Itu proyek besar di Jakarta Timur. Dana tiba-tiba membengkak. Ada markup harga material yang gila-gilaan, dan hasilnya di bawah standar. Bhaskara yang menolak menandatangani laporan akhir, karena tidak sesuai dengan standar etika perusahaan. Tapi dia dipaksa oleh manajemen atas. Dipaksa? Ya. Beberapa minggu sebelum dia menghilang, dia terlihat sangat murung. Dia bilang ke aku, dia merasa terpojok. Ada tekanan dari orang yang sangat berkuasa di atas sana. Dia bilang, jika dia buka suara, bukan hanya karirnya yang hancur, tetapi juga orang-orang yang dia sayangi akan terancam. Jantung Aurelia berdetak kencang. Orang-orang yang dia sayangi. Itu berarti Bhaskara meninggalkannya untuk melindunginya. Apakah kau tahu nama orang yang berkuasa itu, Rendra? Rendra berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Aku tidak tahu pasti. Tapi semua orang tahu, proyek-proyek Nusantara Prima selalu berhubungan dengan satu entitas besar, yang punya koneksi kemana-mana. Perusahaan Hartono Group. Mereka adalah subkontraktor terbesar,
pemasok utama, dan seringkali menjadi pembeli aset bermasalah kami. Hartono Group. Nama itu menusuk tajam ke dalam pikiran Aurelia. Tuan Hartono, klien barunya, pria yang baru saja memberinya proyek terbesar dalam karirnya. Terima kasih, Rendra. Kau sangat membantu. Aurelia mengakhiri panggilan. Ia mematikan laptopnya. Kehangatan yang ia rasakan dari kesuksesan profesionalnya kini terasa dingin dan menjijikkan. Ia menyadari ia sedang bekerja dengan seseorang yang mungkin menjadi penyebab kehancuran mantan suaminya. Bhaskara memilih hidup sebagai pemulung karena pengorbanan. Pengorbanan untuk melindungi nama baik, melindungi orang yang ia cintai, termasuk Aurelia, dari ancaman yang tidak ia ketahui, dan mungkin, demi melindungi orang lain yang lemah, adiknya, keluarga. Aurelia meraih jaketnya. Ia harus kembali ke jalanan. Ia harus menemukan Bhaskara sebelum ia memulai bagian 2 dari rencana kerjanya dengan Tuan Hartono. Ia harus meyakinkan Bhaskara bahwa game ini sudah berakhir, dan bahwa kebenaran jauh lebih penting daripada pengorbanan konyol yang ia lakukan sendirian. Pagi setelah konfrontasi pertamanya dengan Bhaskara, Aurelia memaksakan diri untuk tampil profesional. Ia harus bersikap wajar di depan Tuan Hartono. Baginya, Hartono kini adalah sebuah kasus, sebuah potongan teka-teki, bukan hanya klien. Aurelia menyuruh Laksmi mencari informasi yang lebih mendalam mengenai Bhaskara dan perusahaan lamanya. Laksmi, yang awalnya hanya kasihan, kini dipenuhi rasa ingin tahu dan kekhawatiran yang mendalam. Aku menemukan sesuatu tentang perusahaan lama Bhaskara, Nusantara Prima, lapor Laksmi, sambil menyerahkan berkas tebal. Laporan audit internal sebelum skandal. Ada catatan kaki yang aneh di laporan keuangan proyek Jakarta Timur. Aurelia menerima berkas itu, matanya menyapu angka-angka dan jargon keuangan. Catatan kaki apa? Disebutkan bahwa ada ketidaksesuaian besar antara biaya material yang dibeli dengan kualitas yang diterima. Jelas ada markup harga. Tapi di bagian tanda tangan persetujuan, hanya ada tanda tangan dari CEO dan Direktur Keuangan, bukan Bhaskara sebagai manajer proyek. Tunggu, Aurelia menyela, menunjuk sebuah nama di kolom vendor. Lihat, pemasok utama material beton dan baja di proyek ini adalah Adi Perkasa. Itu adalah salah satu anak perusahaan Hartono Group. Laksmi terdiam. Jadi, Hartono Group bukan hanya pembeli aset, mereka sudah terlibat jauh dalam proyek itu, jauh sebelum skandal meledak. Dan Bhaskara menolak menandatangani persetujuan, yang artinya dia menolak penipuan itu. Tepat. Bhaskara adalah saksi kunci yang bersih. Jika dia bersaksi, Hartono Group mungkin akan terseret karena penyediaan material yang curang. Itu akan menyebabkan kerugian besar bagi mereka, analisis Aurelia, tangannya mencengkeram pulpen. Tapi kenapa dia menghilang total, jika dia di pihak yang benar? Aurelia merenung, mengingat percakapan dengan Rendra dan tatapan Bhaskara yang penuh penderitaan. Ancaman. Rendra bilang Bhaskara merasa terpojok dan ada ancaman terhadap orang yang dia sayangi. Jika Bhaskara membuka mulut tentang kecurangan Adi Perkasa, Hartono pasti menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan Bhaskara, atau bahkan keluarga Bhaskara. Malam itu, Aurelia memberanikan diri menelepon beberapa teman lama Bhaskara, termasuk kerabat jauh yang ia kenal. Ia bertanya tentang keluarga Bhaskara. Bhaskara tidak punya keluarga dekat selain seorang adik perempuan, Sasha, kata Tante Mira, kerabat jauh Bhaskara. Bhaskara sangat protektif terhadap Sasha. Setelah orang tua mereka meninggal, Bhaskara yang membiayai sekolah dan hidup Sasha. Bagaimana kabar Sasha sekarang, Tante? Tanya Aurelia, hatinya berdebar. Oh, Sasha, dia punya penyakit langka. Kelainan darah yang butuh biaya pengobatan sangat mahal dan pengawasan ketat. 3 tahun lalu, dia tiba-tiba dipindahkan ke rumah sakit spesialis di luar kota. Semua biayanya ditanggung oleh seorang donatur misterius, jelas Tante Mira. Bhaskara tidak pernah memberitahu kami siapa donatur itu. Dia hanya bilang, itu adalah jalan keluarnya. Kepingan puzzle itu mulai tersusun, membentuk gambaran yang mengerikan. Bhaskara tidak lari. Bhaskara membuat kesepakatan. Bhaskara mengorbankan namanya, karirnya, dan pernikahannya, sebagai ganti biaya pengobatan Sasha. Pertemuan mingguan dengan Tuan Hartono diadakan di kantornya yang mewah,
diselimuti marmer Italia dan lukisan mahal. Aurelia berusaha keras menjaga ekspresi wajahnya tetap netral saat berinteraksi dengannya. Hartono membahas detail desain, tetapi ada satu momen yang membuat Aurelia waspada. Saya suka pendekatan Anda, Aurelia. Anda detail, sangat mirip dengan seorang kenalan lama saya. Dulu, dia juga seorang manajer proyek yang sangat teliti, hampir terlalu teliti, kata Hartono, tersenyum sinis. Oh ya, siapa itu, Tuan Hartono? Tanya Aurelia santai, pura-pura tertarik. Hartono menyesap kopinya. Namanya Bhaskara. Dia bekerja di perusahaan yang sempat mengalami masa-masa sulit, Nusantara Prima. Sayang sekali, orang-orang berbakat seperti dia berakhir tragis karena terlalu banyak prinsip. Tragis bagaimana, Tuan Hartono? Hartono menatap Aurelia. Tatapannya tajam, seolah sedang mengukur seberapa banyak Aurelia tahu. Dia memilih jalan yang salah. Mungkin karena tekanan. Proyek itu bermasalah. Dia menghilang setelah itu. Saya turut sedih, karena saya melihat potensi besar padanya. Hartono memamerkan pengetahuannya tentang Bhaskara, mengkonfirmasi koneksi yang Aurelia duga. Namun, ia memutarbalikkan narasinya, menjadikan Bhaskara korban ketidaktelitiannya sendiri, bukan korban pemaksaan. Sebagai sesama pengusaha di bidang ini, saya rasa saya pernah mendengar kabar burung bahwa Hartono Group yang mengakuisisi aset dari perusahaan itu, Tuan Hartono, Aurelia memancing. Hartono tertawa kecil. Itu bisnis, Aurelia. Kami membeli apa yang dibuang orang lain. Itu namanya kesempatan. Kami tidak ada hubungannya dengan masalah internal mereka. Saat mereka menuju ruang rapat, Aurelia sengaja menjatuhkan pulpen di dekat meja kerja Hartono. Saat ia pura-pura mengambilnya, ia melihat sekilas laptop Hartono yang terbuka. Ada notifikasi email dari sebuah institusi medis dengan nama rumah sakit yang asing. Aurelia tidak sempat membaca isinya, tetapi ia mencatat nama rumah sakit itu di benaknya. Kencana Abadi Spesialis. Setelah pertemuan, Aurelia langsung mencari rumah sakit itu. Itu adalah rumah sakit spesialis penyakit langka di kota satelit, yang dikenal sangat mahal. Kencana Abadi Spesialis. Sasha. Donatur misterius. Koneksinya jelas sekarang. Hartono tidak hanya terlibat dalam skandal yang membuat Bhaskara terpojok, ia juga adalah donatur misterius yang mendanai pengobatan Sasha. Ini adalah perjanjian barter yang kejam, keheningan Bhaskara ditukar dengan keselamatan adiknya. Aurelia harus mendapatkan konfirmasi dari Bhaskara. Ia merasa bersalah karena telah salah paham selama 5 tahun, mengira Bhaskara adalah suami yang kejam. Ia kembali ke lokasi pemulungan itu, kali ini lebih tenang, tetapi hatinya penuh dengan rasa sakit yang baru. Ia melihat Bhaskara memilah botol-botol kaca. Aurelia berjalan mendekat. Aku tahu kenapa kau melakukannya, Bhaskara. Bhaskara berhenti, perlahan ia berdiri tegak. Debu di wajahnya membuatnya terlihat lebih tua dari usianya. Ia tidak berbalik. Kau kembali lagi, katanya datar. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tahu tentang Sasha. Aku tahu tentang Hartono Group dan Nusantara Prima. Aku tahu kau yang menyelamatkan mereka, dan mereka menuntut harga yang tak masuk akal. Nama baikmu, kebahagiaanmu, dan diriku. Bhaskara akhirnya berbalik. Matanya tajam, namun ada kilatan kesakitan di sana. Kau tidak tahu apa-apa, Aurelia. Aku bilang padamu, aku tidak mencintaimu lagi. Perceraian kita adalah keinginanku. Aku lelah dengan pernikahan ini. Sasha dan pekerjaanku, itu bukan urusanmu. Jangan berbohong lagi. Aurelia meninggikan suara, air matanya mulai mengalir. Aku tahu Hartono yang membiayai pengobatan Sasha di Kencana Abadi. Aku tahu dia memaksamu bertanggung jawab atas skandal itu agar dia tidak terseret. Kau menjual dirimu dan kebahagiaan kita, Bhaskara. Kau mengorbankan dirimu untuk adikmu. Aku mengerti, tapi kenapa kau harus menolakku dengan cara sekejam itu? Wajah Bhaskara mengeras. Ia melangkah mendekat, auranya yang dulu hangat kini terasa mengancam. Karena aku tidak ingin kau terlibat. Bodoh. Jika kau tetap bersamaku, kau akan menjadi targetnya.
Hartono akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan apapun yang kucintai. Aku harus meyakinkannya bahwa aku benar-benar sendiri. Aku harus membuatnya percaya bahwa kau adalah masa lalu yang kubuang. Ia meraih lengan Aurelia, genggamannya kuat. Kau sudah bahagia. Kau sukses. Jangan hancurkan itu demi seorang pria yang hidup di sampah. Pergi sekarang, Aurelia, sebelum kau menjadi bagian dari perjanjian busuk ini. Bhaskara mendorongnya perlahan, memaksanya mundur. Aku sudah mati untukmu, Aurelia. Pergi. Lupakan aku. Aurelia tersandung, tetapi ia menolak pergi. Ia melihat cinta yang mati-matian Bhaskara coba kubur di matanya. Rasa sakit karena diusir oleh pria yang berkorban untuknya jauh lebih parah daripada rasa sakit karena diceraikan. Baiklah. Aku akan pergi, kata Aurelia. Suaranya parau karena menangis. Tapi aku akan kembali. Aku tidak akan membiarkanmu membusuk di sini sendirian, karena kesepakatan pengecut. Aku akan buktikan kau tidak bersalah, dan aku akan bebaskan kau dari Hartono. Bhaskara hanya menatapnya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia kembali memungut botol, seolah percakapan itu tidak pernah terjadi, membangun kembali tembok kebisuan di sekelilingnya. Aurelia kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Namun pikirannya kini jernih. Ia tidak lagi mencari mantan suami, ia sedang berburu keadilan. Ia teringat sesuatu yang Bhaskara tinggalkan. Sebuah kotak kecil berisi kenangan yang ia temukan saat mengemas barang setelah perceraian. Kotak itu berisi tiket bioskop lama, surat cinta, dan beberapa dokumen kecil yang tampak tidak penting. Aurelia membuka kotak itu. Di antara foto-foto Polaroid usang mereka, ia menemukan 3 benda penting. Salinan notula rapat informal Nusantara Prima beberapa hari sebelum skandal. Di sana, Bhaskara secara eksplisit mencatat keberatannya atas penggunaan material substandar dari vendor terkait dan memperingatkan tentang potensi kerugian hukum. Surat peringatan, SP, dari sebuah bank atas nama Bhaskara, mengenai pinjaman yang digunakan sebagai jaminan. Pinjaman itu diambil untuk menutupi kekurangan dana, seolah Bhaskara mencoba memperbaiki kekacauan itu sendirian sebelum terlambat. Kwitansi biaya pengobatan yang sangat tinggi dari Rumah Sakit Kencana Abadi, tertanggal 5 tahun lalu, sebelum Bhaskara menghilang. Kwitansi itu mencantumkan pasien SB dan nama Bhaskara sebagai penjamin. Kwitansi itu dibatalkan dengan catatan, ditransfer ke program donasi khusus, Hartono Group. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Notula rapat membuktikan integritas Bhaskara. Kwitansi yang dibatalkan membuktikan bahwa Hartono Group lah yang mengambil alih hutang pengobatan Sasha, menukar uang dengan kebebasan Bhaskara. Aurelia merekam, memotret, dan menduplikasi semua dokumen itu dengan hati-hati. Bukti-bukti ini, jika diserahkan ke penegak hukum, akan membersihkan nama Bhaskara. Tetapi, jika Hartono tahu Aurelia memegang ini, nyawa Bhaskara dan Sasha bisa terancam. Kita butuh informasi internal Hartono Group. Kita perlu tahu bagaimana mereka mengelola donasi dan perjanjian mereka di Rumah Sakit Kencana Abadi, kata Aurelia. Laksmi, yang telah melihat bukti-bukti itu, kini ikut merasakan kemarahan Aurelia. Aku akan menghubungi seorang kenalan di bagian administrasi rumah sakit itu. Kita tidak mencari nama Sasha, kita mencari program donasi khusus Hartono Group. Aurelia juga mulai memeriksa kembali semua kontrak desainnya dengan Hartono. Ia menyadari bahwa Tuan Hartono sengaja memberinya proyek prestisius, memberinya akses dekat. Mungkin Hartono ingin mengawasinya, memastikan ia tidak pernah bertemu Bhaskara, atau mungkin untuk menjaga agar Aurelia tetap di bawah kendalinya. Kini, setiap pujian Hartono, setiap senyumnya, terasa seperti perangkap yang dingin. Laksmi kembali dengan informasi dari kenalannya di Rumah Sakit Kencana Abadi. Program donasi Hartono Group, Laksmi berbisik, tegang. Itu program rahasia. Tidak dicatat sebagai donasi yayasan, tapi dana pribadi. Ini digunakan untuk pasien-pasien yang pengobatannya mahal, tetapi sebagai imbalannya, keluarga pasien harus menandatangani perjanjian non-disclosure, NDA, seumur hidup. NDA? Tentang apa? Tanya Aurelia. Tidak hanya tentang donasi itu sendiri, tapi juga tentang segala hal yang berhubungan dengan Hartono Group di masa lalu. Intinya,
Jika mereka buka mulut tentang skandal lama, donasi akan dicabut, dan semua biaya yang telah dibayarkan harus dikembalikan dalam waktu 24 jam. Ini adalah borgol finansial yang sangat kejam. Itulah yang mengunci Bhaskara. Jika dia buka mulut, Sasha akan kehilangan pengobatannya, dan Bhaskara harus melunasi hutang ratusan juta yang tidak mungkin ia dapatkan sebagai pemulung. Kata Aurelia, rasa bersalahnya semakin dalam. Bhaskara tidak hanya berkorban, ia terperangkap. Laksmi menambahkan, ada satu hal lagi. Kenalan saya bilang, kepala program donasi ini dulunya adalah mantan sekretaris di Nusantara Prima. Dia bekerja untuk direktur keuangan yang terlibat skandal itu. Aurelia segera mencari nama mantan sekretaris itu, Karina. Aurelia melacak Karina. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil menemui Karina di sebuah kafe sepi. Karina, wanita parubaya yang tampak gugup, awalnya menolak bicara. Aku tidak tahu apa-apa, Nona Aurelia. Aku hanya pekerja di rumah sakit, katanya, menyesap tehnya. Aurelia meletakkan salinan notula rapat Bhaskara di atas meja. Notula ini menunjukkan Bhaskara menolak penipuan yang dilakukan atasan Anda. Dia orang yang bersih, Karina. Dan sekarang dia hidup di jalanan karena kesepakatan yang kau kelola. Kau tahu Hartono yang memaksanya. Karina melihat notula itu, tangannya gemetar. Tuan Hartono adalah orang yang sangat berkuasa. Kami semua dipaksa tutup mulut, Nona. Bhaskara adalah satu-satunya yang berani menentang. Tapi begitu Hartono tahu tentang Sasha, Hartono menggunakannya. Karina akhirnya menyerah, suaranya lirih. Tuan Hartono bilang Bhaskara harus menghilang dan menerima hukuman publik dengan hidup melarat. Hartono percaya bahwa rasa malu publik akan membuat Bhaskara patuh selamanya. Sebagai imbalan, Sasha akan terus hidup. Jadi, Hartono tidak hanya membersihkan namanya, dia juga mendapatkan kesenangan melihat Bhaskara menderita. Aurelia menyimpulkan, nadanya dipenuhi kebencian. Karina mengangguk. Tuan Hartono tidak pernah ingin Bhaskara di penjara. Di penjara itu cepat selesai. Hartono ingin Bhaskara menderita seumur hidup. Dia ingin Bhaskara meratapi pengorbanannya setiap hari di jalanan. Air mata Aurelia menetes, bukan lagi karena rasa sakit pribadinya, tetapi karena penderitaan luar biasa yang ditanggung Bhaskara, pria yang mencintainya, tetapi memilih untuk melepaskannya agar Hartono yakin Bhaskara tidak punya apa-apa lagi yang bisa diancam, selain dirinya sendiri. Aurelia mengambil notula itu. Terima kasih, Karina. Aku hanya ingin satu hal lagi darimu. Aku ingin salinan NDA milik Sasha. Aku ingin tahu persis apa klausul pemutusannya. Karina, yang kini merasa bersalah, berjanji akan mencoba membantu mendapatkan salinan anonim dari perjanjian itu. Aurelia berdiri. Ia memiliki bukti pengorbanan Bhaskara, motivasi Hartono, dan borgo finansial yang menjerat Bhaskara. Bagian selanjutnya adalah konfrontasi dan pembebasan. Ia keluar dari kafe, memejamkan mata di bawah sinar matahari. Ia memikirkan Bhaskara yang dingin dan menolak di pinggir kali. Sekarang ia tahu, setiap kata kejam yang Bhaskara ucapkan adalah upaya untuk melindunginya, sebuah benteng yang dibangun dari harga dirinya yang hancur. Aurelia kembali ke studio. Di mejanya tergeletak rencana desain untuk proyek Hartono Group. Ia menatapnya dengan tatapan baru. Rencana itu sekarang menjadi medan pertempuran. Hartono, kau bermain kotor. Aku akan menggunakan permainanmu untuk menjatuhkanmu, gumamnya. Ia memutuskan bahwa ia harus menggunakan proyek desain ini sebagai pengalih perhatian dan sebagai cara untuk mendapatkan akses lebih dekat kepada Hartono, dan juga kepada sistem keuangannya yang mendukung program donasi Sasha. Langkah selanjutnya adalah menemukan kelemahan hukum dalam NDA Sasha dan menggunakannya untuk menuntut Hartono, tanpa harus membuat Bhaskara rugi. Dengan bukti-bukti dokumen dan pengakuan Karina di tangan, Aurelia tahu ia harus bertindak hati-hati. Ia tidak bisa langsung menuntut Hartono, karena itu akan mengaktifkan klausul pengembalian dana di NDA, yang akan langsung menghukum Bhaskara dan Sasha. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan Bhaskara, tanpa merusak jaring pengaman finansial Sasha. Malam itu, Aurelia kembali ke area pemulungan, tetapi kali ini ia menyelinap diam-diam. Ia ingin melihat lebih banyak tentang kehidupan rahasia Bhaskara, mencari petunjuk apapun yang bisa digunakan melawan Hartono,
atau cara untuk berkomunikasi dengan Bhaskara tanpa memicu alarm Hartono. Ia melihat Bhaskara keluar dari gudang tua tempat para pemulung biasa berkumpul. Bhaskara berjalan cepat menuju area sepi di tepi tembok yang berbatasan dengan kompleks pabrik yang ditinggalkan. Di sana, ia berjongkok. Aurelia menggunakan teropong kecil yang ia beli, alat yang terasa konyol digunakan seorang desainer interior, untuk mengamati. Bhaskara merogoh lubang kecil di dinding bata yang retak. Ia mengeluarkan sebungkus rokok dan, yang mengejutkan Aurelia, sebuah amplop putih tebal. Bhaskara menghisap rokoknya sebentar. Matanya menatap langit malam yang gelap, ekspresi kesepian dan kelelahan murni terlihat jelas di wajahnya. Setelah beberapa saat, ia memasukkan amplop itu kembali ke lubang di dinding, lalu menutupinya dengan batu bata yang longgar. Aurelia menunggu hingga Bhaskara pergi. Ia menunggu hampir 1 jam lagi untuk memastikan Bhaskara tidak kembali. Ketika ia yakin keadaan aman, Aurelia mendekati tembok itu dengan jantung berdebar kencang. Tangannya gemetar saat ia menarik batu bata yang longgar. Di dalam lubang itu, ada amplop tebal. Di depannya, tertulis dengan tulisan tangan Bhaskara yang familiar, "Untuk Sasha, jaga diri baik-baik." Aurelia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada 3 lembar benda. Uang tunai dalam pecahan kecil, sekitar 1 juta rupiah. Surat singkat dari Bhaskara kepada Sasha, berisi pesan penyemangat dan janji bahwa suatu hari mereka akan bertemu lagi. Kartu nama pengacara yang sangat usang, bernama Atha Prabaswara, konsultan hukum properti. Amplop ini bukan dikirim ke rumah sakit Kencana Abadi, tetapi ditinggalkan di tempat ini. Itu berarti, Bhaskara memiliki cara lain untuk menghubungi Sasha, mungkin melalui perawat atau staf rumah sakit yang ia percayai. Aurelia mengambil foto semua isinya dan memasukkan amplop itu kembali persis seperti semula. Ia menyadari satu hal, uang tunai ini adalah hasil memulung Bhaskara, yang ia kumpulkan untuk Sasha, terlepas dari donasi Hartono. Ini adalah bukti bahwa Bhaskara masih berjuang secara pribadi untuk adiknya, tidak sepenuhnya menjual jiwanya kepada Hartono. Namun, kartu nama pengacara itu adalah petunjuk paling penting. Aurelia segera mencari Atha Prabaswara. Ia menemukan bahwa Atha adalah seorang pengacara properti yang dulu sangat vokal menentang proyek-proyek Nusantara Prima yang bermasalah. Atha kini bekerja secara independen sebagai konsultan hukum. Aurelia membuat janji dan bertemu Atha di kantornya. Atha adalah pria paruhbaya yang cerdas dan skeptis. Bhaskara Satya? Ya. Saya mengenalnya. Dia manajer proyek yang baik, tetapi sayangnya bekerja untuk perusahaan yang busuk, kata Atha, alisnya terangkat. Aurelia menunjukkan kartu nama Atha yang ia temukan di jaring sampah, Bhaskara. Bhaskara menyimpan kartu nama Anda selama 5 tahun, Tuan Atha. Dia tidak menghilangkannya. Dia memegang notula rapat yang membuktikan dia tidak bersalah, tapi dia tidak mau menggunakan notula itu karena terikat perjanjian donasi Hartono. Atha terdiam, matanya menatap tajam ke notula yang diserahkan Aurelia. Saya tahu Bhaskara bersih. Dulu saya pernah bertemu dengannya diam-diam. Dia menghubungi saya, ingin membongkar kasus itu, tetapi dia terlalu takut. Dia bilang, ada Sandra yang harus dilindungi. Sandra itu adalah Sasha, adiknya yang sakit parah. Hartono membiayai pengobatannya sebagai imbalan kebisuan Bhaskara, jelas Aurelia, menceritakan seluruh skema itu. Atha menghela napas. Klausul NDA Hartono sangat ketat, Nona Aurelia. Jika Bhaskara melanggar, Sasha akan kehilangan dana pengobatan, dan Bhaskara akan dihukum hutang yang mencekik. Itu adalah jebakan yang sempurna. Anda sebagai pengacara, pasti tahu di mana letak kelemahan Hartono. Hartono adalah seorang pengusaha besar, pasti ada celah. Bisakah Anda bantu saya mencari cara untuk memutus NDA tanpa menghukum Sasha? Pinta Aurelia. Atha merenung. Hartono menggunakan dana pribadinya untuk donasi itu, bukan yayasan. Itu berarti ada potensi manipulasi pajak atau penyalahgunaan dana perusahaan. Kita tidak bisa langsung menyerang kasus skandal lama, tapi kita bisa menyerang perjanjian yang membelenggu Bhaskara. Atha akhirnya setuju membantu. Ia meminta Aurelia mengumpulkan semua bukti yang ia miliki tentang keterlibatan Hartono dalam skandal Nusantara Prima, bukan untuk menuntut pidana,
tetapi untuk mengancam Hartono secara finansial dan reputasi jika ia tidak membatalkan perjanjian dengan Bhaskara. Rencana Aurelia berubah, Bhaskara tidak perlu bersaksi. Aurelia yang akan menggunakan informasi itu sebagai leverage untuk membebaskan Bhaskara dan adiknya dari cengkeraman Hartono. Aurelia kembali bekerja dengan Hartono, tetapi kali ini ia melakukan penyelidikan lapangan di kantor klien. Ia pura-pura bekerja larut malam, memanfaatkan aksesnya. Ia mencari celah di area yang paling penting. Laporan keuangan Hartono Group yang berkaitan dengan Adi Perkasa, anak perusahaan pemasok material yang dulu digunakan Nusantara Prima. Aurelia ingat, Bhaskara pernah memberinya pelajaran singkat tentang sistem akuntansi yang kompleks. Ia menggunakan pengetahuannya yang terbatas, dibantu clue dari Atha, untuk mencari anomali. Suatu malam, saat Hartono sedang pergi dalam perjalanan bisnis singkat, Aurelia menemukan dokumen yang disimpan di brankas digital Hartono yang ia akses melalui koneksi server proyek mereka. Dokumen itu adalah laporan internal Adi Perkasa dari 5 tahun lalu. Laporan itu menunjukkan bahwa Adi Perkasa telah menyalurkan dana yang sangat besar ke rekening pribadi, yang dicatat sebagai biaya jaminan hukum masa depan. Tanggal transfer dana itu bertepatan persis dengan tanggal perceraian Aurelia dan Bhaskara, serta dimulainya pengobatan Sasha. Penerima dana itu adalah sebuah firma hukum offshore yang hanya digunakan oleh Hartono untuk transaksi yang sangat rahasia. Ini bukan sekadar donasi kemanusiaan. Ini adalah suap tersembunyi untuk membeli keheningan Bhaskara, dibungkus sebagai donasi untuk menghindari kecurigaan. Bukti ini menunjukkan Hartono sengaja mengunci Bhaskara dengan jaminan dana pengobatan Sasha. Dana itu berasal dari uang hasil markup harga material di proyek Nusantara Prima. Hartono secara finansial dan hukum bertanggung jawab atas seluruh skema, jauh lebih dalam dari sekadar donatur. Aurelia mencetak dan menduplikasi dokumen itu dengan bantuan Laksmi. "Kita punya Hartono sekarang," kata Aurelia, menatap Laksmi dengan mata tajam. "Kita punya notula Bhaskara, kita punya pengakuan Karina, dan kita punya bukti transfer uang haram yang digunakan untuk membiayai Endea Sasha." Laksmi, yang tegang sepanjang proses ini, akhirnya tersenyum tipis. Apa langkah selanjutnya? Menyerahkan ke polisi? Tidak. Polisi butuh waktu dan mungkin gagal. Aku akan bernegosiasi langsung dengan Hartono. Aku akan menggunakan proyek yang dia berikan kepadaku untuk memanggilnya ke tempat netral, dan menghadapinya dengan semua bukti ini. Aurelia mengatur pertemuan mendesak dengan Tuan Hartono di lokasi proyek baru mereka, sebuah bangunan setengah jadi di pinggiran kota. Lokasi itu terpencil dan tidak ada kamera pengawas. Aurelia ingin tempat ini terasa dingin dan terbuka, tidak seperti kantor mewahnya. Hartono tiba, tampak santai. "Ada apa, Aurelia? Presentasi material? Saya kira Anda terlalu bersemangat." Aurelia memegang flash drive di tangannya. Ia tidak tersenyum. "Ini bukan tentang desain, Tuan Hartono. Ini tentang keadilan." Hartono menyipitkan mata. "Saya tidak suka permainan teka-teki, Aurelia." Aurelia mengeluarkan salinan notula Bhaskara dan laporan transfer dana offshore. Ia meletakkannya di atas drum bekas yang dijadikan meja darurat. 5 tahun lalu, Anda membiarkan Bhaskara Satya, mantan suami saya, mengambil alih kesalahan skandal Nusantara Prima. Anda menjebaknya dengan perjanjian keji yang menukarkan keheningannya dengan nyawa adiknya. Dana yang Anda gunakan untuk perjanjian itu berasal dari uang hasil penipuan di proyek yang sama, melalui Adi Perkasa, kata Aurelia, setiap kata diucapkan dengan intonasi yang dingin dan menuduh. Wajah Hartono yang biasanya angkuh, kini pucat pasi. Ia meraih dokumen itu. "Dari mana kau dapatkan ini? Ini fitnah. Aku akan menuntutmu." "Anda tidak akan menuntut saya, Tuan Hartono. Karena saya sudah mengirimkan salinan semua dokumen ini, termasuk pengakuan Karina, kepada seorang pengacara terpercaya. Jika dalam 48 jam saya tidak memberikan kode sandi kepada pengacara itu, dia akan merilis semuanya ke media, otoritas jasa keuangan, dan kantor pajak. Anda tahu apa akibatnya. Ini bukan hanya kasus skandal 5 tahun lalu, ini adalah kasus pencucian uang dan pemerasan saat ini." Hartono mengepalkan tangannya. Nafasnya terengah-engah. "Kau mengancamku? Kau pikir kau siapa?
Aku bisa menghancurkan kariermu dalam semalam. Mungkin. Tapi sebelum itu terjadi, nama baik Anda, yang Anda jaga mati-matian, akan hancur lebur. Anda lebih takut pada reputasi daripada penjara, kan? Itulah mengapa Anda membiarkan Bhaskara menderita di jalanan, hanya untuk memastikan dia tidak punya tempat untuk kembali. Aurelia mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya hanya punya 2 tuntutan, Tuan Hartono, Aurelia melanjutkan. Anda harus secara resmi dan anonim membersihkan nama Bhaskara Satya di hadapan relasi industri. Akui bahwa ia hanya menutupi kesalahan manajemen, tanpa menyebut nama Anda. Cukup untuk memberinya jalan kembali ke profesinya. Anda harus membuat perjanjian donasi baru, murni, untuk Sasha. Perjanjian yang dikelola oleh yayasan yang kredibel, dan tanpa klausul NDA yang mengikat Bhaskara. Jaminan pengobatan Sasha tidak boleh lagi menjadi senjata Anda. Hartono terdiam lama. Ia tahu Aurelia memegang kartu as. Skandal 5 tahun lalu, jika dihubungkan dengan transaksi offshore dan pemerasan, akan jauh lebih merusak reputasinya saat ini daripada sebelumnya. Dan jika aku setuju, bagaimana kau akan memastikan Bhaskara tetap diam? Tanya Hartono, suaranya dipenuhi kebencian. Saya akan meyakinkannya. Jika Sasha aman dan namanya bersih, Bhaskara akan memilih jalan damai. Dia tidak mencari balas dendam, Tuan Hartono. Dia hanya mencari kebebasan. Anda sudah melihatnya, dia lebih memilih memulung daripada terlibat dengan uang haram Anda. Beri dia kebebasan itu. Setelah perdebatan sengit yang berlangsung hampir 1 jam, Hartono, dikalahkan oleh rasa takut akan kehancuran finansial, akhirnya mengangguk. Baik, aku akan lakukan apa yang kau minta. Tapi kau harus menyerahkan flash drive itu kepadaku, dan kau tidak boleh mencampuri urusanku lagi, desis Hartono. Aurelia tersenyum, senyum pertama yang tulus sejak ia melihat Bhaskara memungut sampah. Tentu, Tuan Hartono. Permainan sudah berakhir. Dan saya tidak ingin lagi melihat wajah Anda setelah semua ini selesai. Aurelia tidak langsung menyerahkan flash drive itu. Ia menunggu, memastikan Hartono mengirimkan dokumen perjanjian donasi baru Sasha ke Atha, dan memastikan Hartono mulai membuat pernyataan samar-samar di media industri tentang ketidakadilan masa lalu yang menimpa Bhaskara. Setelah Atha mengonfirmasi bahwa perjanjian baru Sasha aman secara hukum, barulah Aurelia menghapus semua salinan digital, kecuali 1 salinan aman yang disimpan Atha, dan bertemu Hartono untuk terakhir kalinya, menyerahkan flash drive itu, dan menutup bab buruk ini. Malam itu, Aurelia kembali ke tempat Bhaskara. Kali ini bukan untuk mengintai atau menuntut, tetapi untuk berbagi kebenaran yang membebaskan. Ia menemukan Bhaskara sedang duduk di balik tumpukan kardus, makan nasi bungkus dalam kesendirian. Aurelia mendekat dan duduk di sebelahnya. Bhaskara tidak berusaha mengusirnya kali ini. Ia hanya menatap Aurelia dengan tatapan kosong. Aku sudah bertemu Hartono, kata Aurelia pelan. Bhaskara tersentak. Apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang jangan ikut campur. Dia akan menyakiti Sasha. Tidak. Sasha aman. Hartono sudah menandatangani perjanjian donasi baru melalui yayasan yang independen, tanpa NDA keji itu. Pengobatan Sasha terjamin seumur hidup. Dan Hartono sudah mulai membersihkan namamu. Kau bebas, Bhaskara. Bhaskara menatapnya, tidak percaya. Kau berbohong. Bagaimana kau melakukannya? Aurelia mengeluarkan salinan notula dan kwitansi yang dibatalkan. Ia menceritakan segalanya. Dari menemukan bukti integritasnya, menemukan bukti perjanjian busuk Hartono, hingga konfrontasi dan ancamannya. Bhaskara mendengarkan tanpa bergerak. Ketika Aurelia selesai, keheningan mencekik udara malam. Bhaskara tiba-tiba menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya mulai bergetar hebat. Aurelia tidak pernah melihat Bhaskara menangis. Bahkan saat orang tuanya meninggal, bahkan saat mereka bercerai, Bhaskara selalu kokoh. Bhaskara menangis bukan karena kesedihan, tetapi karena pembebasan dari beban yang ditanggungnya selama 5 tahun. Kenapa kau melakukan ini, Aurelia? Suara Bhaskara pecah. Aku sudah jahat padamu. Aku menceraikanmu dengan alasan kebohongan. Aku ingin kau membenciku agar kau bisa move on. Aku tidak ingin kau membawa beban ini. Aurelia mulai menangis juga.
Air matanya mengalir deras, membasahi debu di pipinya. Ia akhirnya mengerti kedalaman pengorbanan Bhaskara. Karena aku mencintaimu, Bhaskara. Bukan hanya itu, aku tidak bisa hidup damai dengan mengetahui kau menderita di jalanan karena ingin melindungiku. Aurelia terisak. Aku mengira kau menceraikanku karena kau tidak mencintaiku lagi. Ternyata, kau menceraikanku karena kau mencintaiku terlalu banyak, dan kau rela menghancurkan dirimu demi keselamatanku. Aurelia meraih tangan Bhaskara yang kasar dan dingin. Maafkan aku, Bhaskara. Maafkan aku karena aku tidak pernah bertanya mengapa 5 tahun lalu. Maafkan aku karena aku baru menemukanmu sekarang. Mereka duduk di sana, di tengah tumpukan sampah, dalam kegelapan yang menjadi saksi air mata mereka. Bhaskara telah memikul aib, kemiskinan, dan kesendirian, semua demi cinta. Aurelia telah menemukan cinta dan pengorbanan yang hilang itu. Kebenaran yang menyakitkan itu akhirnya terungkap. Bhaskara adalah pria paling berintegritas dan paling penuh cinta yang ia kenal, dan kehancurannya adalah harga dari cintanya yang tak terukur. Setelah tangisan yang membebaskan di tepi jalanan itu, Aurelia membawa Bhaskara menjauh dari area kumuh. Ia tidak membawanya ke apartemen mewahnya, karena tahu Bhaskara akan menolak. Ia membawanya ke sebuah hotel kecil dan bersih di pinggiran kota, tempat yang tenang. Malam itu, mereka berbicara selama berjam-jam. Bhaskara tidak lagi membangun tembok. Ia menceritakan setiap detail. Tekanan dari Hartono yang mengancam akan mempublikasikan data palsu yang melibatkan Bhaskara dalam skandal itu, dan kemudian menggunakan Sasha sebagai alat pemerasan. Hartono tahu kelemahanku, Aurelia. Dia tahu aku bisa menghadapi kebangkrutan, tapi tidak bisa menghadapi kematian Sasha. Menceraikanmu adalah satu-satunya cara untuk meyakinkannya bahwa aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang harus dilindungi. Selain Sasha, jelas Bhaskara, suaranya kini tenang, namun dipenuhi penyesalan. Aurelia mendengarkan dengan hati yang kini penuh empati. Aku selalu berpikir kau berhenti mencintaiku. Aku mencoba membencimu, tapi aku tidak pernah bisa. Dan sekarang aku tahu, kebencian itu adalah perisai yang kau berikan padaku. Bhaskara menatap Aurelia, tatapan matanya kembali mengandung kehangatan yang dulu ia kenal. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Aurelia. Itu sebabnya aku harus pergi. Melihatmu hidup bahagia dan sukses dari kejauhan, adalah satu-satunya pelipur lara yang kumiliki di tengah sampah. Aku melihatmu di berita, di majalah, aku bangga. Dan aku menemukanmu. Setelah semua ini, aku bersyukur kita bertemu lagi. Mungkin ini takdir, bisik Aurelia. Sekarang, semua perjanjian busuk itu sudah hilang. Sasha aman. Namamu akan bersih. Namun, Bhaskara tampak ragu. Aku tahu kau telah melakukan pengorbanan besar, Aurelia. Kau mempertaruhkan karir dan bahkan mungkin keselamatanmu. Aku berterima kasih. Tapi, aku tidak bisa kembali ke kehidupanmu. Aku telah hidup 5 tahun di jalanan. Aku kotor, Aurelia. Aku sudah bukan Bhaskara yang dulu kau nikahi. Aku harus menemukan diriku sendiri dulu. Aurelia mengerti. Bhaskara membutuhkan penebusan diri, bukan hanya pembersihan nama. Aku mengerti, Bhaskara. Tapi tolong, jangan menghilang lagi. Sekarang kita tahu kebenarannya. Kita bisa menghadapi ini bersama-sama, sebagai teman, sebagai apapun yang kau butuhkan. Hartono, meskipun telah menyetujui tuntutan Aurelia, tetap mencoba memutarbalikkan situasi. Ia mencoba membatalkan proyek desain dengan Aurelia, dengan alasan ketidaknyamanan profesional, tetapi Aurelia segera membalas. Melalui Atha, sang pengacara, Aurelia mengirimkan pesan singkat namun tegas. Pembatalan sepihak dan ancaman akan dipublikasikan sebagai upaya Hartono untuk menekan Aurelia Pradipta, saksi kunci dalam kasus pemerasan dan pencucian uang di Adi Perkasa. Hartono, yang kini sedang dalam tahap negosiasi bisnis besar di luar negeri, tidak ingin ada skandal sedikitpun. Ia terpaksa mundur. Hartono segera menghubungi relasi industri dan beberapa editor media besar. Ia merilis pernyataan yang sangat samar, tetapi cukup untuk membersihkan nama Bhaskara di mata para profesional. Pernyataan itu berbunyi, mengenai kasus lama Nusantara Prima, ditemukan fakta baru bahwa manajer proyek, Bhaskara Satya, adalah seorang profesional yang berintegritas dan dipaksa oleh keadaan untuk menanggung aib.
Kami menghormati pengorbanannya. Pernyataan itu cepat menyebar di komunitas konstruksi. Bhaskara, yang baru saja menerima berita itu dari Aurelia, terkejut. Reputasinya, yang ia pikir hancur selamanya, perlahan mulai direhabilitasi. Ini tidak adil bagimu, Aurelia. Kau seharusnya mengambil semua kredit ini, kata Bhaskara. Kita sudah sepakat. Hartono tidak akan dihabisi di publik, tetapi dia harus membayar kebebasanmu. Dan dia sudah melakukannya, jawab Aurelia. Sementara itu, Laksmi, yang sangat bersemangat, berhasil menghubungi Rumah Sakit Kencana Abadi. Sasha, yang kini stabil, mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa biaya pengobatannya kini ditanggung oleh Yayasan Kemanusiaan Baru yang bekerja sama dengan Hartono Group. Tidak ada lagi Endea, dan Sasha diizinkan menerima kunjungan siapapun. Bhaskara akhirnya bisa menelepon adiknya. Pertemuan emosional mereka melalui panggilan video adalah hal pertama yang membuat Bhaskara tersenyum tulus dalam 5 tahun terakhir. Sasha, kakak minta maaf sudah menghilang, kata Bhaskara, air mata menetes. Kakak tidak perlu minta maaf. Aku tahu kakak melakukannya untukku, jawab Sasha, yang kini sudah remaja. Aku hanya merindukanmu. Melihat momen itu, Aurelia menyadari bahwa pengorbanannya terbayar lunas. Bhaskara mendapatkan kembali keluarga dan integritasnya. Beberapa hari kemudian, Aurelia menemani Bhaskara mengunjungi Sasha di rumah sakit. Sasha adalah seorang gadis muda yang kuat, meskipun fisiknya rapuh. Ia menyambut Bhaskara dengan pelukan erat. Sasha tahu kakak adalah pahlawan. Tapi kenapa kakak harus memulung? Tanya Sasha polos. Bhaskara tersenyum tipis. Kakak sedang bersembunyi dari orang jahat. Sayang. Dan kakak harus memastikan kakak tidak bergantung pada uang mereka lagi. Sekarang, kakak sudah bebas. Sasha menatap Aurelia. Terima kasih, Kak Aurelia. Kak Bhaskara selalu bilang kakak adalah wanita paling baik dan paling kuat yang dia kenal. Dia benar. Pengakuan itu menghangatkan hati Aurelia. Setelah pertemuan itu, Bhaskara harus mengambil keputusan tentang masa depannya. Aurelia menawarkan bantuan nyata. Bhaskara, namamu bersih. Kariermu di bidang konstruksi bisa dimulai lagi. Aku bisa memberimu modal awal, atau bahkan posisi di Pradipta Estetika. Kita bisa bekerja sama. Bhaskara menatap Aurelia dengan kelembutan, tetapi menggeleng. Terima kasih, Aurelia. Tawarannya sangat berharga. Tapi aku tidak bisa menerima. Selama 5 tahun, aku hidup tanpa uang, tanpa kekuasaan, tanpa nama. Aku belajar banyak tentang apa yang benar-benar penting. Ia melanjutkan, aku tidak ingin kembali ke dunia korporasi yang busuk itu. Aku tahu aku akan selalu berjuang dengan trauma masa lalu. Dan yang paling penting, aku tidak ingin memulai hidup baru dengan bersembunyi di balik kesuksesanmu. Lalu apa rencanamu? Tanya Aurelia. Aku akan menggunakan pengalamanku. 5 tahun di jalanan memberiku pemahaman yang jelas tentang sistem daur ulang yang kacau dan potensi yang terbuang. Aku akan mendirikan usaha kecil. Jelas Bhaskara, matanya kini dipenuhi gairah baru. Usaha yang berfokus pada daur ulang modern, dan yang paling penting, memberdayakan komunitas pemulung yang selama ini menjadi keluargaku. Aurelia terkesan. Bhaskara tidak hanya mencari keuntungan, ia mencari makna. Itu luar biasa, Bhaskara. Aku akan mendukungmu. Tapi secara profesional, aku hanya akan menjadi investor. Aku tidak akan ikut campur dalam manajemenmu, kata Aurelia, menghormati keinginannya untuk mandiri. Bhaskara tersenyum, lega. Itu sudah lebih dari cukup. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa membangun sesuatu yang bersih, dari awal yang paling kotor. Bhaskara menerima tawaran Aurelia untuk tinggal sementara di salah satu properti miliknya yang sedang direnovasi, sebuah rumah kecil namun nyaman, jauh dari pusat kota. Di sana, Bhaskara memulai proses pemulihannya, baik fisik maupun mental. Aurelia dan Bhaskara menghabiskan waktu bersama, tetapi hubungan mereka diwarnai dengan kehati-hatian. Mereka tidak terburu-buru kembali menjadi pasangan. Mereka adalah 2 orang dewasa yang telah melewati neraka, dan kini saling menyembuhkan. Mereka berbicara tentang masa lalu mereka, tentang kesalahpahaman,
dan tentang rasa sakit yang harus mereka tanggung sendirian. Aurelia menceritakan bagaimana ia membangun Pradipta Estetika sebagai bentuk pelarian dan penyembuhan, dan Bhaskara menceritakan bagaimana ia bertahan hidup dari hari ke hari, menjaga integritasnya tetap utuh meskipun tubuhnya hancur. Suatu sore, mereka sedang duduk di teras rumah renovasi itu, memandang matahari terbenam. Tahukah kau, selama 5 tahun itu, yang paling menyakitkan bagiku bukanlah kelaparan atau dingin, kata Bhaskara, menoleh ke Aurelia. Tapi setiap kali aku melihat sepasang suami istri bahagia, aku akan teringat kau. Aku merampas kebahagiaanmu dengan kebohongan. Itu adalah dosa terbesarku. Aurelia meraih tangan Bhaskara. Kau tidak merampasnya, Bhaskara. Kau menyimpannya untukku. Aku mungkin menderita karena kebohonganmu, tapi aku tidak pernah hancur. Kau tahu aku kuat. Jika kau jujur, dan kita menghadapi Hartono saat itu, kita berdua mungkin akan hancur total, dan Sasha tidak akan selamat. Aku ingin kita mencoba lagi, Aurelia, kata Bhaskara, suaranya pelan dan penuh harap. Aku tahu aku tidak bisa menjadi suami yang sama seperti dulu. Tapi aku ingin menjadi pria yang jujur dan apa adanya untukmu. Aku ingin memulai lagi, tanpa rahasia, tanpa pengorbanan konyol. Aurelia tersenyum, air mata haru kembali menetes. Aku juga mencintaimu, Bhaskara. Tapi kita tidak akan kembali ke masa lalu. Masa lalu sudah berakhir. Kita harus membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat, berdasarkan kebenaran yang pahit ini. Mereka berbagi ciuman yang lambat dan penuh makna. Sebuah ciuman yang bukan tentang hasrat masa lalu, tetapi tentang janji masa depan, diwarnai oleh penebusan dan pengakuan. 6 bulan kemudian, Bhaskara telah meluncurkan usaha barunya, Satya Daur Ulang, sebuah perusahaan yang sukses memadukan teknologi daur ulang efisien dengan program pelatihan dan pemberdayaan bagi mantan pemulung. Ia bekerja keras, tetapi ia bahagia. Ia kembali menjadi pria yang fokus dan berprinsip, tetapi dengan kedalaman dan empati yang jauh lebih besar. Aurelia dan Pradipta Estetika terus berkembang. Ia tetap menjadi investor Bhaskara dan sering menghabiskan waktu bersamanya, membantu perencanaan bisnisnya, dan bahkan merancang kantor kecil perusahaannya. Mereka duduk di kantor baru Bhaskara yang sederhana, tetapi penuh semangat. Aku sudah bisa membeli rumah kecil sendiri, Aurelia. Aku sudah bisa membayar biaya hidupku dan menyisihkan dana untuk Sasha, tanpa bergantung pada siapapun, kata Bhaskara, wajahnya berseri-seri. Aku bangga padamu, Bhaskara. Kau membangun segalanya dengan tanganmu sendiri. Dari nol lagi, jawab Aurelia, tangannya membelai pipi Bhaskara. Mereka tahu bahwa kisah mereka berbeda dari pasangan yang menikah lagi. Mereka tidak bisa berpura-pura bahwa 5 tahun penderitaan itu tidak pernah terjadi. Bhaskara telah berubah selamanya karena jalanan, dan Aurelia telah berubah selamanya karena pencariannya. Aurelia, Bhaskara memegang tangannya. Aku tidak ingin kita menikah lagi besok. Aku ingin kita berkencan. Aku ingin kita menjalani fase yang kita lewatkan. Kita perlu tahu apakah 2 orang yang berbeda ini, pria yang bersih dari kotoran jalanan dan wanita yang sukses dari puing-puing, benar-benar bisa bersatu. Aurelia mengangguk setuju. Aku setuju. Mari kita berkencan lagi. Mari kita nikmati proses penyembuhan ini. Kau telah membayar harga yang terlalu mahal untuk melepaskanku, Bhaskara. Sekarang, aku yang akan berjuang untuk mendapatkanmu kembali. Mereka berdua berjalan keluar dari kantor, menuju taman kecil di seberang jalan. Mereka berpegangan tangan, langkah mereka seirama, tidak ada lagi keraguan atau rahasia di antara mereka. Bhaskara, yang baru saja menerima panggilan dari Sasha yang sudah jauh membaik, menatap Aurelia. Dulu, aku pikir aku harus mengorbankan segalanya untuk integritas. Sekarang aku tahu, integritas sejati adalah berjuang untuk kebenaran dan cinta, tanpa melepaskan siapapun. Aurelia membalas genggamannya. Di depan mereka, matahari pagi bersinar cerah, bukan lagi tanda kegelapan, tetapi simbol harapan baru yang mereka bangun bersama, sepotong demi sepotong, dari puing-puing masa lalu yang menyakitkan. Mereka tahu jalan di depan masih panjang, tetapi kali ini, mereka tidak akan pernah berjalan sendirian.